Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut lagi untuk sesi selanjutnya adalah mungkin kita akan coba untuk yang departemen. Yang sebelumnya kita sudah implementasi juga di absensi dan di karyawan. Namun untuk case ini masih untuk get data saja ya, untuk di absensi, dan di karyawan juga masih untuk kita lanjut di departemen aja. Oke, kita iya kan, jadi sebelum itu terakhir kita udah menggunakan integrasi dengan campur lagi dengan OpenCode ya, biar teman-teman juga tahu sedikit perbedaan dari OpenCode yang free, menurutku nyaman juga, dan dia bisa baca lebih dalam terkait konteks yang sedang dibahas. Oke, kita iakan saja untuk ini. Lanjutkan untuk fase 2. Oke. Sebelumnya juga saya sudah coba untuk refactor ya, untuk di store karyawan request ini tuh diganti dengan karyawan departemen karyawan request kalau nggak salah ya. Nah yang ini, jadi yang semula ada store dan update, yang mana ini tuh menurutku bikin bingung juga, jadi kita ganti aja dengan menggunakan satu bisa digunakan untuk store dan untuk update juga. Departemen controller ya. Nah, mula-mula kita panggil dulu si requestnya, terus kita masuk ke store data. Di sini kita panggil departemen request. Ini ya teman-teman. Jadi kita bikin function store departemen request, bikin response, metode respon yaitu kita panggil juga si model departemen. Kita gunakan metode create, kita panggil parameternya request dan validate. Nah di sini terus kita panggil place di inersianya, yaitu kalau berhasil ditambahkan gitu ya. Nah untuk diedit di sini hanya get data aja, yaitu mengambil ID respon dari ID yang sudah dibuat di store departemen sebelumnya. Di sini kita panggil lagi untuk diupdate, itu sama dengan yang pada saat di store data seperti ini. Sama juga di sini kita melakukan pembaruan dengan respon departemen berhasil diperbarui jika kondisinya berhasil gitu. Lebih lengkap lagi di sini juga bisa menggunakan try catch, yang mana try catch ini itu tuh bisa menampilkan beberapa kondisi untuk status sukses, status gagal, dan error yang lainnya gitu ya. Kita sudah menerapkan destroy berikut dengan responsnya. Oke, sambil kita bahas juga di controller karyawan, sebelumnya itu sudah menampilkan menggunakan metode dengan function index. Di sini kita panggil karyawan, si model karyawan with department ID name-nya. Terus when request, ketika suatu pencarian itu dengan beberapa query menggunakan request yang mana berisi nama variabel, berisi field nama gitu kan, terus kita pakai like, kita suruh cari gitu ya. Terus yang selanjutnya, pencarian selanjutnya kita bisa menggunakan juga pencarian kode ya. Itu caranya seperti itu untuk membuat suatu pencarian query latest terbaru pagination itu untuk pagination, yaitu kita get data defaultnya 10 sebelum kita adakan next step gitu ya, next step before step.
gitu. Itu cara membaca kode dengan si indeks ini. Oke, jadi untuk yang sebelumnya ini sudah juga bisa kita amankan. Oke, di sini kita lihat sepertinya sudah ada progres untuk menu. Ini si departemen sudah ada ya. Departemen sudah ada. Mungkin kita juga bisa nextnya nanti berarti si laporan dan pengaturan. Tapi sebelum ke arah situ perlu yang paling ditekankan itu adalah di si kalender juga, itu perlu ada. Oke. Nah, di sini dia sedang bikin di routes ya, web route-nya. Kalau kita lihat di sini dia sedang melakukan testing menggunakan Wayfinder. Nah, ini hasil testingnya. Ini ya teman-teman. Oke. App Sidebar. Jadi saat ini tuh kita sudah membuat case dari sisi admin, yang mana nanti kita akan coba create tampilan di sisi UI atau app-nya yang si karyawan atau si employee-nya ya. Oke. Ini sudah berhasil ya. Oke. Nextnya lanjutkan buatkan untuk menu kalender. Kalau itu sudah, kita akan bikin app layout untuk departemen, bikin like native app. Oke, sebenarnya itu bisa di commit dulu ya teman-teman, tapi bisa juga nanti kita satukan juga ya. Oke, ini data dummy ya teman-teman. Nanti kita cek lagi untuk di kehadiran karyawan ini tuh yang pasti dia sudah menggunakan pastikan dari backend ya. Nah, ini contoh untuk tabel karyawan. Data karyawan tuh ini ya, berarti kehadiran karyawan, kehadiran
Oke, berarti di bagian table, nah ini ya, di attendance. Oke, di komponen attendance table kita lihat apakah ini sudah, ya ini sudah menggunakan objek data dari backend, absensi.karyawan, nama job. Oke, di bagian tadi kita juga sudah nyuruh untuk bikinin si app layout gitu ya. Oke, kita interupsi dulu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sambil menunggu proses si AI-nya gitu ya untuk yang ini. Ini kita udah interupsi juga. Nah, jadi kita akan menambahkan kolom role di users. Oke, kita confirm dulu aja. Itulah nyamannya untuk penggunaan menggunakan si open code ya. Kita coba reset ya untuk proses apa ya, UI untuk proses melakukan absensinya. Base UI absensi. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa sampel UI. Kita ambil yang sederhana aja ya, nanti misal kayaknya ini ada widgetnya bagus nih kayak. Tapi untuk implementasi sementara kita tidak akan menerapkan untuk paste-nya, tapi setidaknya kita akan deteksi lokasi, terus juga untuk minimal validasi absensi dulu gitu ya. Untuk lebih kompleksnya nanti akan kita kembangkan di video selanjutnya gitu ya. Oke, di sini dia sudah bikin function
di kalender controller, berarti nanti kebutuhannya tuh untuk di sini ya. Wah, ini udah implementasi guys. Oke. Oke, kita coba baca ya dari sisi codingannya. Mula-mula dia juga mendefinisikan beberapa variabel, hari ini, nama hari, tanggal, tahun, bulan. Nah ini ya, tetap jadi kita definisikan dulu di awal variabel-variabelnya, lalu kita bikin template untuk membungkus si bikin halamannya ya. Kita bikin title namanya kalender absensi ini, terus selanjutnya bikin grid, berarti ya class grid. Class grid ini tuh terbagi dua, antara bagian yang ini dan bagian yang ini. Oke. Kita lihat apakah dia sudah bikin app layout untuk native app. Sepertinya belum, dia masih bikin backend. Ini ya untuk factory, jadi selain dari seeder juga kita bikin factory untuk data dummy-nya. Nah ini bulan, nama, bulan, tanggal. Jadi pastikan juga nanti di sini tuh return object datanya pasti sama ya. Absensi, kita panggil dulu absensi dari sini ya, absensi harian. Return tuh absensi harian. Oke, didefinisikannya di sini ya, di define props, bulan, nama bulan, tanggal, ringkasan absensi hari ini. Oke, kita coba search si contoh, salah satu contoh datanya yaitu ini. Kita panggil v-if, jika sebanyak 0 maka tampilkan belum ada data tanggal pada tanggal hari ini. Jadi jika belum ada absen pada hari ini, berarti returnnya ini ya, cara pembacaannya v-if ini memanggil si return absensi harian. Jadi kita tinggal panggil aja berdasarkan hasil dari backend yang sudah dibuat di sini, calendar controller. Nah ini absensi harian, dia melakukan get data departemen ID, yang mana where date tanggal dipilih, order status get values, tanggal dipilih itu ini ya. Jadi kalau misalkan ini dipilih gitu ya, ini kan hari ini ya, berarti yang hari ini tuh ini, maka dia akan mereturn hasil filter ini berdasarkan hari ini gitu ya. Oke, jadi untuk fase selanjutnya di sini bikin ini ya. Oke, lanjutkan. Dia create-nya di resource CSApp header. Oke, dia memahami dulu katanya tadi ya alurnya. Oke teman-teman, mungkin untuk selanjutnya nanti kita lanjut lagi untuk di sesi implementasi
layout di klien di klien yang dimaksud di sini tuh dia sebagai si employee-nya. Jadi kita akhiri dulu untuk video ini, nantikan lagi. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.